Ustaz, kami aku kan? Kamu di Bandung kita mau sedang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan saya semua ya. Kalau ini titik jantangan, mau tambah lagi kan? Bisa juga sakit pinggang, kayaknya pembicara saraf kejepit. Kita ketemu salah seorang pasien pelanggan tetap Ustadz Yunus. Om, saya mau tanya, khasiat dan sudah berkali dibekam, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya orang kalau sudah pernah sekali bekam, dia akan minta lagi dibekam berikutnya. Cuma kan ada aturan. Karena enaknya setelah habis dibekam. Iya. Kita merasa ringan, merasa nyaman, dan banyak khasiat lainnya. Seperti ya kita kalau mau tidur enak, bangun tidur langsung enak. Tidak ada rasa ini, dan tidak sakit seperti yang orang perkirakan. Tidak ada sakitnya. Siap. Om, saya pangkas Om. Sebelum dibekam, sebelum dan sesudah dibekam, perasaan Om? Oh pasti beda. Beda ya? Beda, sebelum dibekam dan sudah dibekam itu beda. Macam seperti ini sekarang baru habis dibekam, ini ringan sekali, enak, ringan badan. Iya. Dan sepertinya kita terlepas dari beban yang berat. Gitu. Iya. Tapi Om nggak ada keluhan penyakit yang begitu membebani Om? Sebenarnya saya ada, makanya saya ikut bekam ini. Ya? Karena saya ada riwayat karena ibu saya kan ada gula, kan. Nah, sebagai anak laki-laki itu biasanya begitu, dia gen kan, pada anak laki-laki. Kalau dari itu yang kita jaga. Dan insya Allah dengan bekam ini saya sehat-sehat saja. Ya, terima kasih Om kesempatannya. Oke, insya Allah. Ustadz Yunus. Lebih lengkapnya siapa namanya Ustadz? Yunus Kursia. Ustadz Yunus Kursia. Ustadz Yunus Kursia. Nah, teman kita sekaligus guru kita yang akan membimbing kita ceritanya. Jadi gini Ustadz, saya mau tanya. Ilmu tentang bekam-bekam ini dapat dari mana? Ini tentang bekam ini saya dapat pertama dari om saya, adik bapak. Iya. Adiknya bapak kan? Iya. Dia juga salah satu pengajar bekam. Dia sekarang mengajar di Hadramaut. Oh iya. Nah, jadi saya dapat ilmu bekam ini dari beliau dari kelas masih SMP sih. Iya. SMP saya sudah ikut beliau yang bekam. Berarti ini ya, kalau dibilang sudah dapat ijazahnya, Ustadz Yunus sudah dari SMP sudah belajar tentang bekam. Untuk diketahui, Ustadz Yunus ini sudah mempunyai banyak pelanggan. Ustadz, dari kalangan mana saja yang demen untuk dibekam? Maksud saya dari profesi atau dari kalangan menengah ke atas saja, kita yang miskin ya? Dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ada kemarin juga itu saya bekam itu dari Singapura, dokter dari Singapura, hanya asal Indonesia. Iya. Terus yang dibekam ini gimana? Profesinya apa? Apa yang memiliki dompet tebal saja atau pegawai ASN saja atau? Tidak, semua kalangan. Nah, kalau mengenai umur yang harus ideal dibekam nah, dari umur 5 tahun sampai 70. Maaf? Dari umur 5 tahun sampai 70 tahun, itu batasnya. Saya pangkas Ustaz. Usia 5 tahun adalah balita, boleh dibekam? Iya, bisa. Tapi dia bekamnya titiknya di belakang saja, hanya 1 titik, 2 titik, 3 titik. Gitu. Kalau dia masuk angin, itu bisa dibekam. Siap. Ustaz, ini kan saya sudah ya tanya sama Pak Harsono tadi. Kalau sudah sekali pernah dibekam, pasti akan berulang. Nah, kejadian juga sama pelanggan lain. Rata-rata begitu.
Berarti memang bekam ini berkhasiat. Oh, berhasil. Bukan hanya mengobati, tapi mengangkat penyakit. Siap. Ilmunya kita ada di Masjid Raya. Sekarang sudah berganti jadi Masjid Agung Baitur Rahim Lulu Kota Palu. Ustadz sebenarnya buka praktek juga di rumah. Saya ada klinik, namanya Klinik Al Mubarak. Alamat saya itu di Jalan Wotwar. Iya. Jalan Wotwar, di samping apotek Rino Farma, Mas Lorenzi sekitar 10 meter. Nanti dapat rumah sehat Al Mubarak. Iya. Situlah tempat klinik saya. Siap. Nah, bagaimana dengan pelanggan yang jarak jauh? Apa harus janjian dulu di nomor HP atau gimana, Ustaz? Bisa juga janjian di nomor HP. Iya. Bisa juga saya datang ke rumah pasien. Oh, boleh dikunjungi. Nah, bisa dikunjungi kalau dia agak jauh atau agak berat sih penyakitnya. Iya, betul. Bisa sempat dia datang ke klinik. Iya. Nah, berarti terapis harus datang ke tempat pasien. Siap. Ke rumah. Nah, Ustadz pernah mendapatkan pasien yang sudah sangat parah. Pernah. Seperti apa, Ustadz? Stroke. Stroke itu yang tidak bisa bergerak Tidak lagi. bisa bergerak sama sekali. Dua-dua sudah stroke, bukan hanya sebelah. Siap. Tapi alhamdulillah dengan 3 kali, 4 kali terapi, alhamdulillah bisa jalan. Alhamdulillah. Bisa jalan sampai saat sekarang. Dan dia sekarang rutin bekam. Siap. Ustadz, boleh saya gali lebih dalam, Ustadz? Mengenai tarif, untuk teman-teman ketahui. Kalau Seperti apa, tarif itu rata-rata semua kita pembengkam itu kalau pasien datang ke rumah, Iya. 100.000. Nah, Tapi kalau kita Berkunjung? kunjungi, itu lebih. iya. Biasa tinggal dari penterapi saja mau minta berapa kan? Iya. Berarti kita misal nih, saya ngantar saudara atau kerabat ke klinik Ustadz Yunus. Itu tarifnya segitu tadi. 100 sudah ada di Pampan di sana. Oh, Ada cantik. siap. Saya banyak melihat juga praktek pijat refleksi. Fungsi sama bekam itu beda atau sama saja? Kalau beda, kalau refleksi itu dia hanya untuk merefleksi saraf-saraf. Tapi kalau bekam itu bukan hanya untuk menghilangkan penyakit, tapi mengangkat penyakit. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kebanyakan kalau datang di klinik saya itu banyak orang dipijit dulu, maunya dipijit dulu. Pijit refleksi dulu, setelah itu baru dibekam. Alasannya? Alasannya supaya katanya mereka itu darahnya picak. Oh, memperlancar aliran dulu. darah, betul. Gitu. Supaya gampang terpisah itu darah bersih dengan darah kotor cepat. Jadi di saat dia dikop, ditusuk, cepat darah kotornya keluar. Mengenai ini durasi dan waktunya sama saja atau berbeda ini? Bekam sama Dengan kalau durasi itu sebenarnya lebih lama itu pijat. Kalau bekam saya paling lama 30 menit, 40 menit. Ustadz, kalau boleh tahu, manusia ini kan kadang-kadang moodnya beda-beda. Bagaimana dengan pelanggan yang memilih waktu? Maksud saya, apa Ustadz juga memiliki waktu khusus? Bagusnya dibekam itu siang, pagi, sore, atau malam? Kalau anjuran saya lebih bagus siang. Siang hari. Di siang hari itu di saat itu sementara kerja semua posisinya. Iya. Sementara kerja. Kalau malam kita mau bekam malam itu bisa sih, tapi sebenarnya sel itu mau istirahat di saat kita mau bekam. Jadi di saat dia sudah istirahat, kita suruh kerja lagi untuk pompa darah keluar yang tidak darah kotor. Jadi lebih bagusnya itu sore atau pagi, siang, sore. Pagi, siang, atau sore disarankan. Iya. Lebih bagus itu. Iya. Ustadz, gini Ustadz, kalau untuk spesialnya Ustadz bekam itu wilayah bagian tubuh yang mana saja yang mestinya bisa dibekam? Atau ada hal bagian tubuh yang lain terlarang untuk dibekam? Kalau untuk yang dibekam itu diperbolehkan, biasanya kalau kita katakan benar bekam sunnah. Ya? Bekam sunnah itu kan biasa Rasulullah sering dibekam. Iya. Biasanya al-mabajid. Iya. Kan dan Kepala ya? Kepala. Iya. Di kepala ini kan. Dan semua di belakang itu ada titik-titik selnya, ada jantung, paru-paru, ginjal, lambung, pankreas, semua ada di situ. Wilayah bagian tubuh, bagian punggung, belakang. Terakhir nih Ustaz. Terakhir jawabannya mesti panjang. Gini, adakah pasien yang mengeluh setelah dibekam? Alhamdulillah di tempat saya itu tidak ada rata-rata pasien mengeluh.
Maksudnya cocok saja dengan cocok dibekam. saja. Hanya biasanya juga ada pasien mengeluhnya dari tempat lain. Iya, iya. Nah, dia beritahukan sama saya, nanti tinggal saya kasih tahu rahasianya. Oh, dia salahnya di sini. Siap. Dia tidak bisa lihat ini. Tapi sebenarnya pembekam itu semua sama. Bagus, bagus semua. Tidak ada yang tidak bagus. Hanya triknya saja, Oh iya, siap. caranya saja, dan pengalamannya, dia kan. Apalagi Ustadz ya, kalau ditanya pengalaman, Ustadz Yunus berangkatnya dari SMP sudah mengenal bekam-bekam. Jadi Rukia. dan rukia. Jadi nggak usah ditanya. Kalau pengalaman hitung saja. Usia Ustadz sekarang 42 tahun. Dari SMP 15 tahun, berapa puluh tahun sudah megang alat-alat bekam. Kesempatannya terima kasih Ustadz Yunus Kres. Terima kasih banyak untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Oke.